Bayangkan, di tengah revolusi kemerdekaan Indonesia, saat bangsa ini masih berdarah dan berdebu, dua tokoh besar justru berseteru. Satu adalah Perdana Menteri Republik, satunya lagi pejuang revolusioner garis keras. Dan pada suatu hari yang mencekam, terjadi peristiwa yang mencengangkan sejarah bangsa. Sultan Syahrir diculik. Oleh siapa? Oleh Tan Malaka dan para pengikutnya sendiri. Inilah kisah kelam yang terlupakan. Tragedi penculikan Sultan Syahrir. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan itu belum sepenuhnya diakui. Belanda ingin kembali menguasai. Inggris datang dengan pasukan sekutu. Pemerintahan muda Indonesia harus memilih, melawan dengan senjata atau berdiplomasi. Sultan Syahrir, seorang intelektual muda dan pemimpin partai sosialis, ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia memilih jalan perundingan. Sementara di sisi lain, seorang revolusioner bersembunyi di balik bayang-bayang sejarah. Namanya Tan Malaka. Ia percaya bahwa kemerdekaan hanya bisa dijaga dengan darah dan senjata, tanpa kompromi. Tan Malaka membentuk gerakan Persatuan Perjuangan, aliansi kelompok-kelompok revolusioner. Tujuannya satu, menjatuhkan pemerintahan Syahrir yang dianggap lunak. Mereka menolak perundingan, menolak kompromi, dan menuduh Syahrir sebagai antek penjajah. Kemarahan membara, gerakan bawah tanah mulai menyebar. Demonstrasi, propaganda, dan tekanan politik mulai memuncak. Hingga akhirnya sesuatu yang ekstrim pun terjadi. Tanggal 27 Juni 1946, kelompok bersenjata menculik Sultan Syahrir. Ia ditahan di Yogyakarta, di tempat yang dirahasiakan. Bersama beberapa tokoh lain seperti Amir Syarifuddin dan Agus Salim, Syahrir dijadikan sandera politik. Tan Malaka dan kelompoknya mengajukan tuntutan, gantikan Syahrir dengan Tan Malaka sebagai pemimpin negara. Sebuah kudeta sipil dari dalam tubuh revolusi itu sendiri. Apa motif sebenarnya? Apakah murni ideologi atau ambisi pribadi? Sultan Syahrir percaya pada diplomasi, konsensus, dan pengakuan internasional. Sedangkan Tan Malaka melihat perundingan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri, ada rasa kekecewaan yang dalam. Tan Malaka, tokoh besar revolusi yang sempat diasingkan, merasa dikhianati oleh sejarahnya sendiri, dan mungkin ia ingin mengambil kembali kendali sejarah itu. Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Dengan tekanan militer dan diplomasi, Syahrir akhirnya dibebaskan. Persatuan Perjuangan dibubarkan. Tan Malaka kehilangan pengaruh politik. Tapi, peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam, luka dalam persatuan para pejuang, dan luka dalam memori Republik Muda kita. Sejarah tidak selalu hitam dan putih, kadang abu-abu dan berdarah. Tragedi penculikan Sultan Syahrir adalah bukti bahwa perjuangan bukan hanya melawan penjajah, tapi juga melawan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Hari ini, kita mengenang Syahrir dan Tan Malaka sebagai pahlawan. Mereka berbeda jalan, tapi tujuannya sama, Indonesia merdeka dan berdaulat. Dan mungkin, dari perbedaan itulah kita belajar menjadi bangsa yang lebih bijaksana. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Apakah Tan Malaka terlalu ekstrim? Ataukah Syahrir terlalu lunak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah sejarah Indonesia selanjutnya.